kita membuka file Excel gitu ya, maka yang biasanya terlihat di bagian tampilan layar kita adalah seperti ini gitu. Apa yang ingin kita buka. Nanti di bagian sini akan ada pilihan blank workbook atau ada beberapa template lainnya yang teman-teman bisa pilih di Microsoft Excel tersebut. Sampai akhirnya ketika kita mengklik misalnya blank workbook atau kita sudah memiliki file yang akan kita buka, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, kita masuk ke sebelumnya ada beberapa yang akan saya sampaikan di sini di halaman summary ini. Jadi ini adalah materi-materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Totalnya ada sekitar 31 operasi yang akan kita coba lakukan. Dan kita mulai masuk di bagian pengenalan, yaitu di bagian 1 mengenai pengenalan Microsoft Excel. Sebelum kita masuk ke sheet atau apa ya nyebutnya, lembar kerja bagian 1, maka kita coba bahas dulu sedikit ya tentang tampilan Excel. Nah, di Microsoft Excel ini sendiri, kalau teman-teman lihat, di bagian atas ada pilihan tentang auto save, kemudian save atau undo, yaitu fitur untuk membalikan sesuatu yang menurut kita salah untuk dilakukan, kita mundur ke belakang gitu. Lalu di bagian atas ada file, home, template view, insert, page layout. Ini adalah menu bar. Jadi di setiap menu bar ini mereka memiliki toolbar ya. Jadi misalnya di menu bar home ada toolbar di bawahnya ini yang termasuk conditional formatting, format table, insert, delete, format, dan seterusnya. Lalu template view, mungkin teman-teman yang tidak pakai 365, tidak ada menu bar template view, saya kurang paham, karena ini default aja ketika menginstal Microsoft 365. Jadi template view itu semacam fitur baru yang saya rasa menggunakan artificial intelligence untuk memberikan rekomendasi kepada pengguna Microsoft, tidak hanya Excel, tapi termasuk di dalamnya adalah Microsoft PowerPoint. Kalau teman-teman menggunakan Microsoft PowerPoint, maka ketika kita menulis judul misalnya, akan muncul rekomendasi desain yang bisa kita gunakan sesuai dengan judul yang kita ketik tersebut gitu. Lalu ada insert. Insert ini salah satu fitur yang menu bar yang mungkin cukup banyak kita pakai ya. Terutama ketika kita ingin menggunakan pivot table, kemudian ada shapes, icon, pictures, kemudian ada charts yang bisa kita pilih-pilih. Lalu ada text box, comment, link, dan seterusnya. Kemudian page layout, ketika kita ingin berurusan dengan layout atau tata letak. Nah, layout ini artinya tata letak halaman. Ketika kita ingin mengatur margin, orientasinya itu ingin portrait atau landscape, kemudian ukuran kertas, print area, breaks. Breaks itu seperti memisahkan antara halaman satu dengan halaman setelahnya, lalu ingin menambahkan background, dan seterusnya. Kemudian ada formula. Formula merupakan salah satu fitur yang paling penting di Excel ya. Dan dia ada sendiri satu menu bar. Jadi sebetulnya formula yang kita tuliskan di sini ya sebanyak 31 itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan jumlah formula yang ada di Excel. Memang kita belum tentu menggunakan semua formula tersebut. Misalnya kita lihat di sini ada di statistical function, banyak sekali kan. Bisa kita lihat semuanya cukup lengkap sebetulnya. Engineering, semua tentang mathematical engineering ada di dalam format Excel, format rumus ini. Jadi sebetulnya Excel itu powerful, cuma kita mungkin jarang juga mengeksplorasinya dari sisi komputasi dan formulanya. Lalu data ini untuk import data, misalnya kita ingin mendapatkan data dari mana. Kita lihat sekarang Excel zaman sekarang sudah jauh sekali kalau kita bandingkan dengan Excel zaman dulu. Kita lihat get datanya, kita bisa mengimport data untuk Excel dari berbagai jenis format. Ada text CSV, XML, JSON, kemudian PDF, kemudian ada bisa langsung import folder, ada juga import dari SharePoint. SharePoint adalah suatu cloud yang tempat kita menyimpan data. Nah, juga bisa import dari Power BI, misalnya. Power BI tadi ya salah satu tools untuk data analytics. Juga bisa import dari Azure. Azure juga tools untuk data analytics yang dikembangkan oleh Microsoft. Jadi banyak sekali.
fitur yang sudah berkembang di Excel. Kemudian untuk data ini misalnya kita bisa sorting, kita juga bisa melakukan misalnya forecast sheet. Memang tidak banyak yang biasanya kita explore untuk pengolahan data dasar untuk di data ini. Review kita bisa mencek spelling yang kita tulis, kemudian kita juga bisa translate kata-kata tertentu dan menambahkan komen misalnya. Lalu view kita bisa seperti apa view yang ingin kita tampilkan di Excel tersebut, halaman lembar kerja kita. Kemudian ada pilihan di show ya. Show ini ada formula bar, heading, sama grid lines. Seperti sekarang, grid lines-nya saya nonaktifkan. Kalau saya aktifkan, dia akan muncul grid lines-nya. Kalau misalnya kalian ingin melihat tampilan yang lebih clear, ya kita nonaktifkan saja. Headings juga bisa kita nonaktifkan. Headings adalah bagian huruf indentasi kolom di bagian atas ini. Kemudian formula bar juga bisa kita nonaktifkan. Lalu ada yang cukup berguna juga biasanya freeze panes. Freeze panes adalah untuk memfreeze sebagaimana namanya. Biasanya kolom atau baris tertentu yang ingin kita freeze. Misalnya kita ingin melihat bagian di pengenalan Microsoft Excel ini ya. Kalau kita freeze, misalnya kita freeze atas kolom dan baris, jadi seperti itu, dia akan terlihat ada garis di sini. Lalu ketika kita scroll, akan berhenti di sana, gitu. Untuk menghentikannya kita unfreeze, jadi stop untuk tidak freeze lagi, gitu. Help mungkin untuk lanjutan saja. Force ini maksudnya karena saya pakai versi kantor. Lalu GMP ini salah satu software juga untuk statistik. Dan GMP ini bisa terkoneksi dengan Microsoft Excel karena saya memakai GMP juga kadang-kadang. Jadi saya integrasikan ke Microsoft Excel saya.